Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Setinggi puji salam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk mengangkatkan acara rapat komite SMAN 1 Lembah Melintang. Kemudian sholawat dan salam berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita kirimkan ke arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau itulah sebagai revolusioner ajaran agama Islam yang sama-sama kita hormati Bapak Kajabdin Wilayah Enam Dinas Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Kepala SMAN 1 Lembah Melintang beserta Bapak Ibu Wakil Kepala SMAN 1 Lembah Melintang, yang sama-sama kita hormati Ketua Komite bersama Bapak Ibu pengurus Komite SMAN 1 Lembah Melintang, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan-karyawati SMAN 1 Lembah Melintang, yang sama kita hormati tamu undangan kami Bapak Kapolsek dan Bapak Danramil Kecamatan Lembah Melintang, yang kami muliakan Bapak Ibu orang tua wali murid SMAN 1 Lembah Melintang. Susunan acara rapat komite SMAN 1 Lembah Melintang Selasa 6 Juni 2023. Pembukaan sedang terlaksana. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk lebih hikmatnya acara ini, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Mengawali acara ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Ira Mulyati SPDI SIQ. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أيها الذين
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang rapat komite yang berbahagia. Demikianlah tadi pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang telah berlangsung di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi akan bertambahlah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya, sambutan Kepala SMAN 1 Lembah Melintang. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Yandri SPD, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa lahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, segenap kita yang hadir di rumah Allah ini, kembali kita mengaturkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana tentunya tadi kita berada di rumah masing-masing. Alhamdulillah, berkat izin Allah kita berada di Masjid SMAN 15 Melintang ini, tentunya dalam rangka menindaklanjuti pembahasan komite yang dahulu di bulan suci Ramadan telah kita bentuk secara resmi kepengurusan komite yang ada di SMA ini. Kemudian salam dan salam marilah kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Karena Bapak Ibu, beliaulah yang sampai detik ini sebagai pemimpin terhebat sepanjang sejarah peradaban manusia. Pantas dan wajar kita mengaturkan berupa lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kacapdin Wilayah 6, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Capdin Bapak Rudi Pranata. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu pengurus Komite SMAN 15 Melintang tahun 2023-2025. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu unsur pimpinan SMAN 15 Melintang beserta Bapak Ibu majelis guru yang alhamdulillah sudah hadir, dan juga teristimewa Bapak Ibu wali murid, orang tua siswa-siswi kami, yang bagi kami Bapak Ibu ini bukan hanya acara formal tetapi juga silaturahmi. Tentunya dengan kedatangan Bapak Ibu ada rasa peduli, ada rasa ingin tahu, ada rasa ingin kebersamaan memikirkan sekolah kita di masa yang akan datang. Dan juga selamat datang kepada Pak Polsek 5 Melintang atau yang mewakili. Hari ini kita kembali duduk bersama Bapak Ibu dalam membahas kelanjutan tentang komite yang sebelumnya pernah kita bahas secara bersama. Jadi untuk menghemat waktu, kami ingin membacakan kebutuhan dan juga keberadaan keuangan di sekolah kita. Sebelum kami membacakan ini Bapak Ibu, perlu rasanya kami bercerita. Situasi sekolah kita hari ini memang kami sangat diguncang dengan problem keuangan di sekolah kita Bapak Ibu. Mirisnya beberapa minggu yang lewat ada kisah ya, siswa kita terpilih perwakilan Pasaman Barat, dianggap sebagai atlet atau mungkin peserta poli terhebat di Pasaman Barat ya. Kita mendapat undangan di Pariaman. Jadi karena keadaan keuangan Bapak Ibu pada waktu itu, kami dengan tegas melarang jangan ada kegiatan di sekolah kita, karena yang wajib saja hari ini kami susah untuk membaginya Bapak Ibu. Tapi dengan keinginan kuat dari siswa-siswi kita, mereka mendaftar sendiri Bapak Ibu tanpa kami ketahui. Mereka pergi ke Pariaman, perwakilan Pasaman Barat, tingkat Sumatera Barat Bapak Ibu. Inilah keluhan kami. Mereka sampai ke semifinal di hari itu dengan skate yang diolah Bapak Ibu
ya, karena memikirkan dana. Kalau kami ikuti skedul, agenda, pertandingan, maka pada waktu itu peserta harus ikut setidaknya 4 hari. Tapi karena keuangan hanya patungan dari Bapak Ibu Majelis Guru termasuk siswa itu sendiri, maka kami kejarkanlah pertandingan hanya dalam waktu 2 hari. Bayangkan full Bapak Ibu. Sehingga pada waktu itu kami siswa mengeluh tidak ada istirahatnya dari hari pertama sampai hari kedua. Ini salah satu keluhan. Kemudian juga bagaimana Bapak Ibu Majelis Guru hari ini yang belum menerima gaji. Ini adalah keluhan kami Bapak Ibu. Malahan ketika ada undangan untuk Bapak Ibu Majelis Guru sebagai memperdalam kajian di bidang masing-masing, hari ini kami tiadakan Bapak Ibu. Malahan di hari Selasa ini ada undangan bimbingan konseling, itu juga kami tiadakan. Karena bagaimana Bapak Ibu untuk berjalan untuk gaji guru saja hari ini kami tidak bisa membaginya. Ini sebagai gambaran. Kemarin juga Pak Rudi Pranata itu menelpon waktu saya di Padang, Pak, SMA 1 Lemah Melintang terpilih sebagai salah satu sekolah dengan kriteria sebagai sekolah sehat. Maka mendengar itu tentunya kita berharap sekolah ini ikut berprestasi. Kembali dari Padang Bapak Ibu, saya langsung belum lagi kembali di Padang, saya telepon wakil kesiswaan, siapkan guru dan siswa kita gotong royong menuju sekolah sehat. Tapi setelah kami goro kembali ke ruang majelis guru, saya mengumpulkan Bapak Ibu majelis guru, Bapak Ibu mengutarakan niat ikhlas untuk ikut sebagai sekolah berprestasi di bidang kesehatan atau sekolah sehat. Maka kembali Bapak Ibu majelis guru mempertanyakan, Pak, untuk apa kita ikut lomba? Yang wajib saja belum bisa kita bayarkan, Pak. Kembali saya menarik, mengulur, atau kembali saya menunda Bapak Ibu. Inilah permasalahan di sekolah kita. Jadi secara umum kami menuliskan kebutuhan kami di sekolah ini Bapak Ibu yang telah kami susun dalam rencana kegiatan anggaran di sekolah. Seandainya Bapak Ibu nanti sesuai tentunya keputusan kita bersama, kita kembalikan komite kita layaknya sekolah-sekolah yang ada di Pasaman Barat. Saya menganggap sekolah ini seperti mobil besar yang mesinnya kuat, ya. Tetapi jangankan ikut berlomba dengan sekolah-sekolah yang kecil Bapak Ibu, maju dan bergerak saja tidak bisa karena kekurangan minyak. Bapak Ibu guru hanya mampu iktikat baik, keinginan keras berjumlah 1,152.960.000. Jadi besar harapan kami atas dukungan kita bersama, partisipasi dan juga kontribusi dari Bapak Ibu semuanya. Namun tentunya inilah kami dengan sengaja juga dukungan dari Bapak Ibu komite mengadakan rapat hari ini Bapak Ibu. Kita ingin sekali berdiskusi dengan berjiwa besar, bagaimana kita sama-sama membuang ego, kita berpikir masa depan tanpa melihat masa lalu Bapak Ibu, berpikir masa depan bagaimana untuk sekolah kita di masa yang akan datang. Jadi kami dari perwakilan sekolah, jika ada kata yang salah kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu wali murid dari siswa-siswi kami. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini benar-benar untuk kemaslahatan, bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk kepentingan pribadi Bapak Ibu. Jadi kami juga sangat berharap kepada kita bersama. Demikian saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang kami hormati, acara selanjutnya kata sambutan dari Kacamdin Wilayah Enam Dinas Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Bapak Budi Pranata MPD. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kita pada Allah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir pada rapat Komite SMA Negeri 1 Lembah Melintang. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Lembah Melintang beserta jajaran dan seluruh Bapak Ibu majelis guru yang hadir pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Komite SMA Negeri 1 Lembah Melintang yang beberapa waktu lalu sudah terpilih dan kita lantik. Kemudian hadir juga Bapak Kapolsek atau yang mewakili, dan Bapak dan Ramil atau yang mewakili, dan seluruh kita Bapak Ibu, nenek mama, jadi pandai, yang ulama, dan seluruh wali murid SMA Negeri 1 Lembah Melintang yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan beberapa keluhan-keluhan, dan itu memang disampaikan kepada saya beberapa kali, Pak ya. Saya juga kadang merasa sedih juga itu, Bapak Ibu. Karena dulu saya tugas di sini, Bapak Ibu. Setahun yang lalu saya di sini. Kemudian sekarang sudah setahun lebih, di April 2022 sampai sekarang itu di cabang dinas wilayah 6. Jadi saya tahu persis seperti apa SMA Lembah Melintang ini, bagaimana kebutuhan sekolah ini, Bapak Ibu. Jadi dari cerita beliau, gimana ini Pak? Uang dari pos saja tidak cukup. Memang betul Bapak Ibu. Kalau seluruhnya kita bersandar di dana pos yang ada, itu tidak cukup. Ini terbukti pada hari ini ada berapa gaji, berapa bulan mungkin gaji yang belum dibayarkan. Beberapa kegiatan siswa yang tidak bisa dilaksanakan, Bapak Ibu. Bimbingan ekstrakurikuler sepertinya sudah mati ya dalam beberapa bulan ini. Sejak dari awal tahun ya mungkin. Setahu saya Bapak Ibu di sekolah ini ekstrakurikulernya aktif tiap sore itu. Ada pramuka, ada olahraga, ada paskibra, ada macam-macam. Kemudian kegiatannya sama guru pembina setiap berkala mereka ada acara kegiatan camping ya. Kemudian kegiatan-kegiatan di luar, undangan-undangan itu biasanya kita ikuti gitu Bapak Ibu. Ada undangan nanti di Payakumbuh, ada lomba voli, kita kirim utusan. Ada pertandingan sepak bola ke Padang, kita kirim utusan. Dan itu semuanya tentu Bapak Ibu butuh biaya. Dan hari ini saya dengar tidak ada lagi kegiatan-kegiatan itu. Dan kalau kita biarkan seperti itu Bapak Ibu, lama-lama nanti sekolah ini pasti akan redup. Pasti itu. Kalau hanya untuk menyelenggarakan PBM saja itu masih kekurangan, bagaimana kita bisa bergerak untuk prestasi yang lainnya? Terakhir kemarin saya juga hubungi Bapak Kepala, mau tidak sekolah Lembah Melintang ini kita jadikan piloting sekolah sehat? Tentu sebagai piloting nanti ada pembiayaan Bapak Ibu. Kita akan perbaiki nanti sekolah ini mana yang kurang, WC-nya kita bersihkan lagi, standar nanti semuanya. Kemudian kantinnya juga, dan banyak kegiatan-kegiatan kita lakukan. Nah itu pasti butuh biaya. Siap tidak sekolah ini? Kalau siap nanti saya usulkan
Nah, karena di Capdin itu kita hanya bisa usulkan satu sekolah Bapak Ibu. Nah, sekolah lain nanti kita apakan dulu ya. Nah, 5 Melintang mau nggak jadi sebagai piloting sekolah sehat? Nah, kepala sekolahnya sangat bersemangat Bapak Ibu. Nah, saya tanya lagi, nggak semangat saja nggak bisa. Pembiayaan juga harus Bapak Ibu ya, pembiayaan ya. Di untuk sekolah sehat itu nanti mulai kita benahi dari WC. Rasio WC itu 1:25, 1:40 untuk siswa laki-laki. Kalau siswa kita 1000 berarti WC kita lebih kurang 30 atau 40 Bapak Ibu ya. Sekarang WC tersedia berapa? Ada 15 WC, 9 masih belum standar Bapak Ibu. Jadi untuk menuju ke standar minimal itu minimal mewakili. Untuk perempuan 1:25 WC-nya. Jadi 25 siswa itu 1 WC itu minimal. Jadi kita itu mungkin sekitar 35 atau 40 WC ini sebetulnya minimal yang ada di sekolah ini. Dan itu juga harus dalam keadaan standar. Nah, kemudian sarana dan prasarananya, lapangan kita sudah cukup baik. Ada lapangan voli, ada lapangan basket, kemudian ada tempat taman juga. Dan itu butuh perawatan terus Bapak Ibu. Kemudian kantinnya nanti, kemudian program-program menuju sekolah sehat itu kita akan undang nanti narasumber dari kesehatan dari luar, kita adakan kegiatan-kegiatan di sini. Dan nanti kalau sudah bisa menjadi wakil dari Capdin 6 untuk sekolah sehat, nah harapan kita dorong nanti maju ke tingkat nasional Bapak Ibu. Ya. Di pernah ada sekolah di Payakumbuh, SMA Payakumbuh. Ketika mereka menang menjadi piloting sekolah sehat, nanti ada IPAS-nya. Di sana mereka dapat bantuan untuk bangunan WC sekitar kalau salah 2 atau 3 miliar. Jadi bantuan-bantuan pusat itu tidak bisa kita tunggu sebetulnya datang, tapi kita berjuang untuk mendapatkannya. Seperti kemarin kita dapat pustaka dan labor ini. Ini berjuang ke pusat itu, waktu itu kepalanya Pak Arman gitu ya. Dapat bantuan untuk rehab 500 juta. Dan sekolah kita ini sangat besar. Di Persamaan Barat ini termasuk yang terbesar Bapak Ibu. Rombelnya ada 30. Rata-rata sekolah kecil itu rombelnya ada 15 sampai 20. Ini sekolah besar, 30 rombel, 30 kelas. Kebutuhannya sangat besar. Pembiayaan pendidikan di sana sangat besar Bapak Ibu. Mulai dari nanti peralatan laboratorium, peralatan kesiswaan, olahraga dan segala macamnya. Ya. Untuk itu Bapak Ibu perlu nanti kita bersama-sama memikirkan ke depan sekolah ini. Kalau tidak kita pikirkan Bapak Ibu, ini lama-lama redup sekolah ini. Lama redup nanti atau bocor tidak bisa diperbaiki nanti. Ya, kalau dana bosnya terserap semua untuk gaji guru, tidak bisa dilanjutkan pembangunan. Seperti masjid yang besar ini kan belum siap Bapak Ibu ya, belum siap ini. Ini sudah luar biasa ini dananya Bapak Ibu ya. Setiap tahun kita bereskan terus ya. Ya. Jadi harapan itu Bapak Ibu, nanti mungkin Bapak Ketua Komite nanti bisa jelaskan semua pembiayaan itu untuk apa sebetulnya. Jadi nanti dengan bersama-sama kita Bapak Ibu, harapannya memang semua aktivitas siswa itu hendaknya bisa kita laksanakan, tentu dengan kemampuan ya, dengan berapa kemampuan Bapak Ibu nanti dalam pembiayaannya. Di harapan kami itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan rapat ini bisa mencapai suatu kesepakatan, bisa kita majukan sekolah ini kembali, kita aktifkan semua kegiatan-kegiatan lagi, dan tentunya nanti dari Bapak Ibu kita bersamakan. Demikian saja Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti rapat ini berjalan dengan lancar. Mohon maaf. Dan kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, acara selanjutnya
Kata sambutan Ketua Komite SMAN 1 Lembah Melintang kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Hastisani, DSH. Grogi saya menghadap ibu-ibu ini, apalagi bapak-bapak, karena sahabat saya semua. Keluhan mereka itu keluhan saya tahu keadaan kita juga. Ya, walaupun demikian saya sempatkan juga untuk berbicara di depan kita semuanya. Terima kasih kepada panitia penyelenggara. Kita hormat-hormat, saya rasa sudah banyak kali hormatnya, kita langsung aja. Yang saya muliakan seluruh undangan kami selaku mewakili komite SMA 1 Lembah Melintang. Ya, kita langsung aja. Kalau ada yang dapat minum, dipersilakan minum. Kalau tidak ada, ya biasa-biasanya lah. Saya pun tidak minum kok. Ya ibu-ibu ya, kita udah dengar bersama bagaimana keluhan yang telah berjalan di SMA kita ini selama lebih kurang 6 bulan, mulai Januari sampai hari ini semuanya tertunda. Kenapa tertunda? Mungkin ibu-ibu tahu jawabannya kan? Ya Bu, Pak, tahu jawabannya? Kenapa? Karena saudara-saudara kita itu salah. Jadi kami kalau jadi ketua ini ya betul-betul berbaik-baik kita ini. Saya bertanggung jawab dunia akhirat. Tak mau saya bertetele. Kalau mau bertetele saya berhenti. Ibu mau berhenti dari sekolah sini. Nah, itu harapan saya. Yang tertunda itu sebenarnya bukan uang pembangunannya. Yang tertunda itu komitenya saudara saya semalam. Kemudian kepala sekolahnya saudara saya juga orang Ujung Gading. Saya murid pertama SMA 1 Lembah Melintang dari tahun 63. Belum pernah terjadi masalah di SMA ini. Inilah baru saya sangat kecewa karena orang Ujung Gading. Saya pun orang Ujung Gading. Itu harapan saya kepada kita semuanya, kiranya kembali kita bersama. Kalau tidak bersama kita tidak bisa. Itu harapan saya kepada kita semuanya. Yang telah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, yang telah disampaikan oleh Kecapin atau mewakili, sulit untuk mencapai sesuatu kalau tidak ada pakai titik, pakai duit. Ibu-ibu kalau mau sekolah anaknya ke Padang atau kuliah, cemana rasanya? Coba dijawab dulu. Karena saya pernah kuliah dokteran dan saya dari sekolah mau masuk aja udah sekian juta Bu. Bukan gratis saja mencari sarjana itu. Apalagi kita SMA. Yang gratis itu SMP, SD. Karena wajib belajar mereka. Kita sudah menengah ke atas, tentu belajar membayar sedikit. Nanti di perguruan tinggi, ibu akan terkejut. Apalagi mau masuk Bungata, apalagi ke kedokteran, 200 juta belum laku duit kita. Itu masuk ke sana. Itu makanya perlu kita dididik dari sekarang. Agar apa? Supaya nanti perguruan tinggi itu tidak sulit untuk memperoleh cita-cita anak kita dan cita-cita kita. Anak saya pun ada di sini nakal, bukannya baik-baik juga, seperti saya juga kan. Jadi untuk itu saya harapkan kepada kita semuanya, di mana sekarang titik lemahnya kita, tidak membayar, sudah kita rasakan dari mulai Januari sampai sekarang tertunda. Tak mungkin bisa kita berutang begitu saja. Kalau utang harus kita bayar, karena itu harus merupakan keharusan bagi kita untuk membayar. Karena saya rasa masih terjangkau 180. Jadi saya ingin pada seluruh
Bapak Ibu, apakah ini kita laksanakan kembali atau bagaimana? Tolong, sportivitas yang tinggi untuk menyampaikan kepada kami selaku pengurus komite yang terdiri. Saya perkenalkannya, nanti salah pula ini hasil pidato personil. Saya tidak tahu, saya itu ketua dipercayakan. Saya sebenarnya tak mampu saya menjadi ketua, juga capek jadi ketua. Tapi karena situasi, kondisi sekolah kita pada saat sekarang, saya beranikan untuk tampil muka kita semua. Bagaimana ibu-ibu, bapak? Setuju ini? Cerita ini kita lanjutkan. Tidak ada semangatnya, kayak menjaga obat sini jadinya kan. Pas obat belum laku. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya hasbisan orang Kuamang. Di Kuamang dilahirkan, mungkin di Kuamang juga nanti akan dikebumikan. Itu saya nggak orang jauh, orang Ujung Gading asli di Kuamang. Kemudian Bapak Khairil itu kepala sekolah kita juga di sini dulu. Itulah semangat mereka untuk membangkitkan kembali bagaimana kegiatan belajar untuk sukses di masa-masa yang akan datang. Jangan kita tertunda. Yang kedua, Pak Arman, kepala sekolah juga, kami bersama-sama ikut di komite ini. Kemudian Pak Suhendi, mungkin tidak asing lagi bagi kita kan, orang Ujung Gading, pernah di DPR, pernah di komite juga di sini. Dia tahu semuanya bagaimana pergelutannya. Kemudian mantan corong kita yang namanya Manjo, Pak Darman, tidak asing. Kemudian ada satu orang dalam, mungkin kalian tahu nih, Pak Saprinal Sisap. Nah, itu perwakilan saya juga di sini. Kalau ada macam-macam laporkan, kita tibas mereka nanti. Begitu saya. Tak mau saya melepaskan, juga harus ada orang dalam supaya informasi itu cepat kepada kita selaku ketua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya menawarkan. Ada lagi, terlupa. Sebenarnya masih ada satu lagi. Perasaan saya dia itu tadi guru di sini, Bu Desma, pembawa acara kita tadi. Bu Desma ini gurunya di Adlaniah ya, AMTS Sontak. Jauh-jauh dia dari Sontak, tersentuh hatinya. Masa sekolah nggak pakai uang? Mari kita bersamakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin untuk komentar saya rasa sudah cukup ya, karena kita tidak perlu banyak cerita. Yang penting bagaimana nanti buktinya kita bisa tampil untuk ke depannya. Kalau ada tambahan dari Pak Haidir dan Pak Arman, ya tentu kami minta juga ini. Tidak tahu nanti ada masukan-masukannya Pak ya. Oke Mas. Ya. Bu, ini udah beban ini Bu. Nah, beban kita semua, kita sudah tertunda mulai Januari sampai bulan ini Juni. Berarti Januari 100.000 kalau kelas 10, kalau kelas 11 80, Januari, Februari, apalagi Bu? Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan. Saya tak pandai kali-kali Bu, pandai. Itu saya harapkan kepada kita semuanya. Bagaimana? Apakah ini kita lanjutkan pembayarannya atau tidak? Lanjut. Oke. Kurang mahal. Di pokoknya. Oke.
Tuh. Lanjut kah? Kelas? Kelas, ya. Menurut Undang-Undang Peraturan Menteri Kemdikbud Nomor 44 Undang-Undang tahun 2012, pemungutan tidak boleh diperbolehkan untuk SMA dan SMK sederhana. Jangan diperbolehkan hanya sumbangan. Sumbangan tidak terikat dengan waktu dan ketentuan dan yang lain-lainnya. Sekian dan terima kasih. Wali murid dari kelas 1-10 ingin bertanya, kalau mengenai SPP, apakah ada aturan dari pemerintah untuk sekolah negeri memungut para murid uang sekolah? Coba jelaskan. Saya minta mohon penjelasannya dari kepala sekolah, karena saya tahu SPP atau apalah itu di tahun sekarang ini belum boleh dipungut biaya sekolah. Sekarang saya ingin menjelaskan di mana peraturannya sekarang ini ada atau tidak dari aturan pemerintah. Itu aja, tolong kepala sekolah menjelaskan. Oke, terima kasih. Masih ada lagi yang lain? Masih ada lagi yang lain? Masih ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Udah pas. Jangan nanti di belakang merengek juga lagi. Persoalannya itu juga. Ya? Oke, pas yang dua ya. Satu waktunya dari Bapak-Bapak, satu Ibu-Ibu. Kami persilakan jaringan kami atau grup kami komite Pak Haider menjelaskannya. Waktu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya orang tua yang saya muliakan, kata pujian, selawat, kata sambutan saya tumpangkan saja kepada pembicara terdahulu. Kalau perkenalan tadi kan sudah disampaikan, Bapak dan Ibu, ketua ini murid saya dulu, tapi itulah tandanya berhasil ya, bahwa ketua komite, ketuanya itu murid saya dulu. Saya ngajar beliau dulu. Saya mengajar di sini mulai tahun 1985 bulan Maret dulu. Kemudian sampai 2002 saya ditugaskan keluar. Kemudian kembali ke sini tahun 2008 sebagai kepala sekolah sampai 2010. Kemudian kembali ke Sungai Aur menjadi pengawas. Kemudian pensiun 1,5 tahun yang lalu. Jadi Bapak dan Ibu, SMA ini saya kenal semuanya ya. Mulai dari awalnya. Memang SMA ini adalah SMA yang kedua di Kabupaten Pasaman Barat. Kalau dulu kan Pasaman. Nah, kalau di Pasaman dulu SMA kita ini nomor 4 dan salah saya. SMA 1 Lubuk Sikapi, SMA 1 Pasaman, SMA 1 Talamau, dan SMA 1 Lembah Melintang nomor 4. Jadi kami berpisah dulu. Saya sebagai kepala sekolah di Air Balok dulu masih Kabupaten Pasaman. Berpisahnya 2004. Jadi saya kalau rapat dulu ke Lubuk Sikapi, karena saya tahun 2002 sudah menjadi kepala SMA di Air Balok. Jadi Bapak dan Ibu, istri saya juga di sini sejak diangkat sampai pensiun. Kemarin Oktober pensiun beliau. Nah,
sekarang di rumah saja akan begitu. Baik Bapak Ibu, kemarin karena sebenarnya ingin istirahat bersama Pak Arman, tapi gigih juga untuk ikut di sini Bapak dan Ibu. Sebenarnya mungkin kontribusinya tidak banyak. Baik Bapak Ibu, saya menjawab pertanyaan. Ini memang ada, saya lihat Bapak Ibu, regulasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sekolah kita. Saya beri penjelasan dulu supaya kita tidak gagal paham. Yang pertama Bapak dan Ibu, sekolah ini ada yang dibiayai oleh pusat, ada yang dikelola oleh provinsi, ada yang dikelola oleh kabupaten, dan ada yang dikelola oleh sekolah itu sendiri, sekolah swasta. Contoh, Madrasah Aliyah dan Sanawiyah, Ibu, ini itu pusat yang mengelola. Itu makanya sertifikasi mereka bisa setiap bulan terima, karena uangnya jatuh langsung ke sekolah dan dibayarkan. Nanti yang bertanggung jawab pembayarannya adalah kepala sekolah. Dan mereka dikasih uang makan. Itulah bedanya dengan apa? Guru-gurunya ini Bapak Ibu dikasih uang makan ini. Kalau di madrasah ya. Kemudian ada SMA, SMK, SLB. Nah, ini pada tahun 2017 resmi dikelola oleh provinsi. Dikelola oleh provinsi. Kenapa? Karena SMA, SMK, SLB bukan wajib belajar. Bukan wajib belajar. Kemudian ada yang ketiga, SD, mulai TK, SD, SMP dikelola oleh kabupaten atau kota madya. Kabupaten atau kota madya. Karena mereka wajib belajar. Jadi kalau kita Bapak itu makanya ada Captin, perwakilan cabang dinasnya, ada Kacaptin wilayah 6. Jadi Pasaman Barat 1 cabang dinasnya. Itulah perwakilan dinas pendidikan. Kemudian Bapak dan Ibu, ada pertanyaan tadi, apakah ada dari Ibu tadi ya? Kemudian ada dari Bapak. Apakah memang ada? Saya meluruskan sesuai dengan apa yang ada ya. Bapak dan Ibu yang mengurus komite ini sebenarnya ada di Permen 75. Kemudian masalah biaya-biaya ada di PP. PP itu ya peraturan pemerintah, sudah undang-undang ya PP lagi kuat ya. Kemudian baru permen. Ada permen. Jadi Bapak Ibu di Permendikbud 75 yang mengatur tentang komite ini, mungkin bagusnya supaya tidak gagal paham tadi saya bacakan. Bapak dan Ibu di sini disampaikan, nah saya baca dari awal ya. Saya baca 3-4 poin saja. Yang pertama, komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Bantuan pendidikan, nih uang-uang yang ada di sekolah, bantuan pendidikan. Yang selanjutnya disebut bantuan adalah pemberian berupa uang, berupa barang, berupa jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua wali dengan syarat disepakati para pihak. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama bantuan. Bantuan itu bukan dari orang tua, mungkin dari siapa? Boleh saja pihak ketiga. Contohnya ya, perusahaan. Kalau ada perusahaan mau membantu sekolah, boleh saja, tidak ada masalah. Kemarin kami sudah bincang-bincang dengan komite bagaimana kalau kita coba menggayat untuk SMA ini bantuan dari perusahaan. Itu kan usaha. Untuk membantu apa saja lah, apa membantu musala, membantu WC,
yang disampaikan tadi, atau membantu lapangan olahraga, pagar dan lain-lain. Atau boleh juga dengan pokir dari anggota DPR, pokir anggota DPR, pokok pikiran, karena salah satunya memang untuk pendidikan. Jadi kalau ada nanti anggota DPR mau menyumbang pagar kita, boleh, karena dia pihak ketiga. Tapi yang tidak boleh apabila perusahaan rokok ada larangannya. Karena rokok ini tidak bagaimana ini, anak kita dianjurkan untuk tidak merokok, kita minta bantuan pula, nanti jual rokok dia susah karena dia sudah membantu. Atau minuman keras itu tidak boleh, ya, tidak boleh kita terima. Kemudian yang kedua, pungutan. Bapak dan Ibu, ini yang ditanyakan tadi, pungutan pendidikan. Yang selanjutnya disebut dengan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, garis miring orang tua. Penarikan orang tua kepada peserta didik orang tua atau wali yang bersifat wajib. Saya membaca ini ya, yang bersifat wajib mengikat. Mengikat itu apa artinya? Ditentukan waktunya per bulan atau per 15 hari ya, terserah di rapat nanti, serta jumlah dan jangka waktu pemungutan yang ditentukan. Jumlahnya ditentukan, waktunya ditentukan, sifatnya wajib. Kenapa begitu Bapak dan Ibu? Untuk SMA, SMK, dana bantuan operasional sekolah sudah disampaikan pemerintah belum cukup. Itu makanya datang sifat wajib. Jadi Ibu, ini jawabannya di permen ya. Kalau ada yang nanti ada di PP, ada di surat Menteri, ada juga. Kemudian Bapak dan Ibu, ada yang ketiga, sumbangan pendidikan. Jadi yang tadi itu disebut SPP. Ya, kalau ini sumbangan pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan sumbangan adalah pemberian berupa uang, barang, jasa oleh peserta didik. Kalau bantuan tidak boleh dari orang tua didik. Kalau sumbangan memang dari orang tua didik. Di sini ada yang baik perorangan maupun bersama-sama atau lembaga dengan tidak mengikat satuan pendidikan. Ini yang disebut dengan uang pembangunan. Kan ada biasanya SPP tambah uang pembangunan. Jadi ada tiga ya. Yang pertama bantuan dari pihak ketiga. Yang kedua pungutan. Pungutan itu sekolah seperti keluhannya tadi kepada kita. Itu dari Permen 75. Baru disebut dengan sumbangan. Kalau sumbangan ini biasanya Bapak Ibu sekolah mengajukan proposal. Saya tanya tadi, apa yang dibutuhkan sekolah untuk dibangun? Yang pertama katanya WC ini. Saya Bapak Ibu sekarang kalau Perdesa untuk buang air dan bisa di situ. Tapi mereka belum membuat anggaran biayanya. Mungkin nanti di Juli ke atas. Ini kan untuk membicarakan bulan yang tertunda. Jadi Bapak dan Ibu sekedar menjawab yang tiga. Tapi Bapak Ibu jangan bertanya nanti ke Kabupaten Pasaman atau Kota Pariaman. Mereka di sana gratis. Mereka di sana gratis. Tapi alasannya ada. Kenapa mereka gratis? Karena kekurangan untuk dana sekolah yang di orang tua dibantu oleh bupati atau wali kotanya. Ya tidak boleh kita memungut lagi. Pasaman kalau pergi Bapak Ibu ke sana, tanyalah orang tua. Mereka tidak boleh dapat uang lagi dari orang tua karena mereka sudah dibantu oleh bupati. Karena kampanye bupatinya dulu sekolah gratis. Jadi memang gratis mereka. Saya Bapak Ibu orang Cumbadak, apa sama itu? Sebagat-bagat orang Cumbadak setiap pesta dicencang orang juga kan begitu. Cumbadak itu habis juga dicencang orang ya. Jadi Bapak dan Ibu, Pariaman, Kota Pariaman juga dibantu wali kotanya. Kalau nanti
Bupati Pasaman Barat sudah membantu, tidak boleh lagi dipungut ke orang tua. Kita doakan saja tahun 2024 Pasaman Barat nanti dapat bantuan dari Pemda, dari Bupati, maka gratislah semuanya. Maka gratis semuanya. Itu yang pertama. Tidak usah saya bacakan semuanya. Saya bacakan saja lagi surat dari Menteri Pendidikan. Saya bacakan dengan cepat ya. Yang terhormat para kepala dinas pendidikan provinsi di Indonesia. Ini tertanggal Desember 2017. Suratnya ke Dinas Pendidikan ya. Sehubungan dengan maraknya permasalahan terkait ketentuan larangan pungutan di SMA, SMK, SLB, dengan hormat kami sampaikan penjelasan mengenai hal dimaksud sebagai berikut. 1. Pasal 51 ayat ini saya bacakan lagi ya, karena ada di PP 48. Yang pertama isinya pasal 1, 4 dan angka 5 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan. Kemudian nomor 75 tahun 2016. Ini ya yang saya bacakan tadi. Tentang komite sekolah menentukan bahwa 1. Pungutan pendidikan yang selanjutnya disebut pungutan adalah penarikan uang sekolah. Jadi bunyinya sama, penarikan uang sekolah kepada orang tua siswa yang wajib mengikat serta jumlah waktu yang pungutan yang ditentukan. Kemudian sumbangan pendidikan selanjutnya sumbangan. Ini yang saya sampaikan tadi. Ini yang dikatakan uang pendidikan. Kemudian ada isinya di bawah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka SMA, SMK, SLB dapat melakukan pungutan pendidikan baik menggunakan istilah pungutan pendidikan maupun istilah lain seperti sumbangan pembinaan pendidikan dalam kurung SPP. Komite sekolah melakukan penggalangan dana pendidikan hanya dalam bentuk bantuan atau sumbangan, yang begitu ya. Namun tidak dapat melakukan pungutan. Jadi yang pungutan ini sebenarnya sekolah. Kan itu sudah dibagi-bagi tadi. Jadi yang boleh digalang oleh komite kalau meminta ke PT-PT ya jangan sekolah, melalui komite. Kemudian kalau ada melalui bapak ibu sumbangan komite. Tapi kalau pungutan nanti akan diserahkan kepada sekolah sesuai dengan keluhan yang sudah disampaikan. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, sesuai dengan ini komite sekolah melakukan pungutannya dalam bantuan tadi Peraturan Pendidikan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Jadi Bu, Pak sudah terjawab di sini sesuai dengan Permen 75 dan surat Permendikbud ini. Yang 3 itu boleh dilakukan untuk SMA, SMK, SLB. Saya sekarang menjawab pertanyaan Ibu dan Bapak tadi bahwa di sini untuk SMA, SLB masih dibolehkan ya, masih dibolehkan. Kalau nanti Bapak dan Ibu kurang apa bisa dilihat di Permendikbud nomor 75. Jadi Bapak Ibu saya tegaskan kembali ada 3. Saya ulang kembali ya. Pertama bantuan dari pihak ketiga, kemudian pungutan dari orang tua siswa, kemudian sumbangan juga dari orang tua siswa. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan sesuai dengan pertanyaan. Sekarang saya kembalikan kepada Pak Ketua kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan selera saya, selera aturan. Ya Pak ya, udah sama dengar kan? Jangan nanti kita sok hebat, ternyata tidak hebat. Yang dilarang itu, kalau ibu-ibu ingin tahu bahasanya dunia ini luas, pergilah ibu ke air manis, pergi ibu ke Paris,
Silapin Paraman dipungut semuanya karena aturannya sudah ada, bukan selera komite. Semenjak saya mulai SPP dimulai SD dan bayar saya, sekarang SD tak bayar. Untuk itu marilah kita saling koreksilah. Maju mundurnya suatu negara karena uang, maju mundurnya TK karena uang, apalagi SMA dan papan atas dia. Itu kami berharap dengan kesadaran yang tinggi tanpa ada pengaruh dari pihak-pihak lain, kami meminta apakah SPP ini kita jalankan atau tidak. Jalankan. Terima kasih. Selesai untuk set pertama. Set terakhirnya kita bicarakan beberapa bulan lagi untuk langkah selanjutnya. Kalau ada sesuatu hal, jumlahnya tentu seperti yang lama, ya, nggak ada perubahan. Nah, itulah harapan kami. Bukan kita memandai-mandai, ini merupakan suatu ketentuan. Kali enggak ke pasar aja ibu sekarang bawalah duit 100.000. Cabai sama ikan udah selesai, sayurnya di belakang rumah aja kita ambil. Nah, itulah sebagai gambaran. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Ibu hadirin yang berbahagia, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau umpama tidak bisa sekaligus supaya dicicil, nggak harus 6 bulan, nggak 2 bulan dulu, 2 bulan kan lunas juga itu. Apalagi anak kita udah kelas 3, tinggal mau berangkat dia meninggalkan ujung gading. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok ini Bu kita musyawarahkan kembali, ya. Iya. Kami serahkan kepada pembawa acara. Di sini menimba ilmu ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi tanpa adanya perhatian kita dari orang tua, makanya saya sampaikan tadi saya juga orang tua. Ya, bagaimana anak-anak kita nanti akan berilmu? Kalau ilmu oke lah nanti. Kalau dari pihak sekolah mereka akan jalankan tugasnya. Cuman kalau hanya ilmu di ruangan saja, di lokal saja, Bapak Ibu, tanpa adanya nanti ekstra, anak kita tidak akan terampil. Ya. Jadi harapan kita bersama, bagaimana anak-anak kita di sini berilmu, terampil, punya public speaking, mereka bisa mereka tampil di mana-mana, diterima mereka nanti di perguruan tinggi yang mereka inginkan. Tapi kalau tanpa dukungan kita dari orang tua siswa, saya yakin tidak akan maju Bu, karena saya guru juga Bu, merasakan juga seperti apa yang Bapak Ibu rasakan di sini. Tidak bisa mereka bergerak Bu tanpa dukungan kita. Sekarang saya tanya, dengan saya sendiri juga saya bertanya, ingin tak ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita berilmu? Ingin tak Bu anak-anak kita berilmu, terampil, punya public speaking setelah mereka tamat dari sini? Mana suaranya ibu-ibu? Karena ucapan itu bahagian dari doa. Ingin tak Pak, Bu, anak-anak kita berilmu, terampil di sini? Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kami di SMA 1 Lembah Melintang ini berilmu. Karena tadi ramai yang berdoa, apalagi yang mengucapkan doa itu orang tua. Yakinlah Pak, yakinlah Bu. Ya, karena saya tahu mohon maaf Pak, sedikit ini melenceng dari tugas MC. Ya, karena selama sejarah yang saya baca, belum ada Bu penyelamat anak itu harta. Ya, tidak ada harta penyelamat anak itu Bu, bukan pangkat, bukan jabatan. Tapi penyelamat seseorang itu untuk selamat dunia dan akhirat adalah ilmu. Ya, kata Rasulullah SAW, Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin selamat di dunia harus dengan ilmu, ingin selamat di akhirat harus dengan ilmu, ingin selamat di tempat keduanya harus dengan ilmu. Sekarang Bapak Ibu untuk kedepannya, mari kita pikirkan bagaimana anak-anak kita di sini berhasil. Kalau pihak sekolah apalah Pak, apalah Bu, mereka jalankan tugasnya, gaji mereka terima juga setiap tanggal 1 yang ASN-nya. Tapi kalau cuma itu yang mereka laksanakan di sekolah ini, di SMA ini, bagaimana nanti nasib anak-anak kita ke depannya? Jadi sebagai orang tua siswa, saya menghimbau kepada kita semua, mari Bu kita pikirkan bersama bagaimana anak-anak kita bisa berilmu, bisa terampil, punya public speaking, mereka tidak ketinggalan mereka dengan anak-anak atau siswa-siswi yang tamatan dari sekolah SMA yang lainnya. Ya, saya yakin kalau bersama kita bisa, insya Allah. Karena Bu, ya untuk pendidikan anak itu kita berikan biaya, itu juga kan sedekah. Anak itu kan amanah Bapak Ibu, amanah. Kita usahakan mereka itu berilmu, mereka punya modal mereka Bu. Ya, itu juga kita berpahala, bukan hanya memberikan, menginfakkan uang ke masjid, ke musola, bantu anak yatim yang sedekah Bu. Mari kita perhatikan pendidikan anak kita ke depannya, sehingga mereka itu tidak ketinggalan dibandingkan dengan anak-anak dari sekolah lanjutan lainnya. Demikian, terima kasih. Ini untuk penjelasan bagaimana nanti untuk pembayaran sumbangan. Ya, karena sekarang kita sudah tahu bersama, sudah menjadi rahasia umum, tidak bisa lagi kita sembunyi-sembunyikan. Kita sekarang sedang dalam keadaan dilema. Jadi apakah yang kelas 7 100.000, kelas 8 berapa? Bukan, sorry, karena biasa kelas 7 yang TSN saya ngajar Bu. Jadi kebiasaan. Kullu somalillah tarbak atau Arab, tiap-tiap yang biasa itu payah merubahnya. Jadi berapa nanti untuk kelas 10, 11, 12? Ini kami mohon kepada Bapak Bendahara Komite, kepada yang terhormat Bapak Haidir MSI untuk menyampaikan, untuk meluruskan kepada kita semua, sehingga tidak ada sipak siupak, sehingga semuanya kita paham. Ya, dengan hormat Pak, persilakan Pak. Kembali Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info ini pada Bapak Ibu semua, anak-anaknya saya dapat info tadi. UNP, mungkin ada orang tua kelas 12, kabarnya membuka fakultas kedokteran tahun ini. Tapi kampusnya di Bukit Tinggi. Jadi bagi anak ibu yang mau masuk kedokteran nanti di UNP barangkali sudah bisa. Saya dapat info ya. Kepastiannya nanti Bapak Ibu cari saja bahwa kedokteran biasanya kan di UNAN. Sekarang sudah ada di UNP yang akan dibuka tempatnya di Bukit Tinggi. Tapi tetap UNP Padang juga. Baik Bapak Ibu, karena diminta tadi untuk penjelasan lagi ya, penjelasan sebentar saja sesuai keputusan yang sudah diambil tadi, bahwa untuk kita tadi sudah ketok palu oleh ketua komite bahwa kelas 10 SPP-nya 100.000. Ini Bapak dan Ibu, anggaran yang mereka buat ini untuk 1 tahun, jadi beda dengan yang lama ya. 1 tahun artinya itu anggaran 2023. Jadi kelas 10 100.000, kelas 11 dan 12 untuk Januari Juni ini 80. Untuk bulan bulan Juli sampai Desember, bulan Juli Desember, kelas 10 11 100.000, kelas 12 nanti 80.000. Ini yang sudah diputuskan tadi.
Dan bagaimana nanti kelas 10 yang akan datang, itu baru kita incar sekarang. Nanti akan disampaikan khusus kelas 10 nanti setelah mereka diterima. Sekarang kan belum ada siswanya, tapi mereka sekarang buat sementara sudah diperkirakan akan membayar seperti siswa kita yang sekarang, tetap 100. Tapi pada mereka orang tuanya nanti disampaikan setelah mereka diterima di SMA 1 Lembah Melintang. Jadi kepada orang tuanya yang sekarang kelas 10, 11, 12 mungkin tidak disampaikan lagi karena sudah kita putuskan hari ini. Kemudian uang pembangunan itu sekarang belum dibicarakan karena RAB dari sekolah belum masuk. Rencana mereka, ini rencana Bapak dan Ibu, mereka akan menyiapkan WC ini. Anak-anak kita sekarang untuk berwuduk di musala ini mencari WC lagi di tempat lain karena belum bagus. Kemudian ada rencana mereka lagi untuk buat asrama. Nanti kita lihatlah RAB mereka, mungkin akan disampaikan nanti kepada Bapak dan Ibu pada bulan Juli berikutnya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Penegasannya ada lagi dari pihak sekolah. Kemudian pembayaran lagi. Kalau soal cicil mencicil tentu hubungannya ke sekolah, ya. Tapi kalau dapat sesuai dengan aturan kita yang lama, untuk bulan Juli ke depan, ini Juli ke depan, kita bayarlah per bulan supaya tidak susah. Tapi kalau untuk bulan ini kabarnya bukan 6 bulan, 5 bulan lagi ya. 5 bulan lagi Januari sudah dibayar kabarnya. 5 bulan lagi. Untuk kelas 12 kalau dicicil juga kan tidak mungkin dia pergi lagi ke perguruan tinggi. Mungkin kelas 12 tidak akan mau dia berutang lagi itu. Ya, malah ada yang lunas. Bapak dan Ibu, kalau ada anak-anaknya yang ekonomi lemah dan apa, ajukan ke sekolah. Kan ada sudah disiapkan tadi 36 juta beasiswa. Nanti kalau memang ada Bapak dan Ibu yang memenuhi syarat, uang uang beasiswanya akan dibayarkan, atau mungkin juga nanti ada dari bantuan dari pemerintah, uang sekolah juga, uang beasiswa juga. Jadi katanya sudah banyak yang lunas kelas 12 ini. Syukurlah. Kelas 10, 11 saya tak tahu, mungkin sudah banyak juga yang lunas. Yang belum lunas khusus kelas 10 dan kelas 11 sekarang terlampau sulit, misalnya dibayar pada bulan Juni ini 5 bulan, ya pergilah mengadu ke pihak sekolah, mana tahu nanti bisa Bapak Ibu cicil. Keinginan kami Bapak Ibu, anak Bapak Ibu semuanya berhasil. Saya bangga, saya ini ketua saya, murid saya, kan begitu. Ada kemenangannya Pak Polisi tadi mewakili murid saya juga. Jadi saya berhasil menjadi guru ini Bapak dan Ibu setelah melihat anak-anaknya berhasil. Jadi kita harapkan anak Bapak Ibu juga seperti itu. Kalau di saya cucu lagi, kalau ini murid-murid saya lagi. Jadi Bapak dan Ibu, ini mungkin pengegasan, tidak perlu saya ulang lagi. Pak Irian, tidak perlu saya ulang lagi. Saya akhiri. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk lebih berkahnya acara kita ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Yazar SPDI. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ibu, bukan doa kita yang hebat, tapi mungkin ada salah satu di antara kita ikhlas untuk berdoa, makanya doa kita dijawab oleh Allah. Kita minta kepada Allah semoga rezeki kita dilimpahkan oleh Allah,
dijauhkan oleh Allah dari mana bahaya, dan kita semua dalam lindungan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nurjati was-sirri bis-sirri al-asma'i was-sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa zamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habibna sholihin, Rabbi habibna sholihin, Rabbi habibna sholihin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya hannan ya mannan ya dayyan ya sultan ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. فاستجبنا ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dengan berakhirnya tadi, maka tuntaslah sudah acara rapat komite kita hari ini di SMAN 1 Lembang Lintang. Mari kita tutup acara ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin.